Animal body parts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, how are you everyone? I hope all of you are in good health ya, and always be protected by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya anak-anak, untuk kehadirannya ya, bagi yang mengikuti video pembelajaran ini dan also mengumpulkan tugas maka dianggap hadir ya, dan bagi yang tidak mengumpulkan tugas maka dinyatakan alpha untuk rekan ini, pembelajaran ini. Well, for this week ya, we are going to continue our material last week ya. Jadi kita akan melanjutkan materi kita ke pekan lalu. But before that, I'm going to tell you the purpose of this learning ya. Jadi tujuan pembelajaran untuk materi ini ya. Yang pertama, siswa mampu merespon instruksi sederhana dalam bahasa Inggris dengan tepat, baik secara lisan ataupun tulisan disertai dengan tindakan. And second, siswa mampu membuat dan melakukan percakapan sederhana berkaitan dengan meminta dan memberi informasi secara tepat dalam bahasa Inggris. Dan yang ketiga, siswa mampu membaca dan memahami teks deskriptif sederhana tentang hewan dengan pengucapan dan intonasi yang tepat. And the last one, siswa mampu menulis teks fungsional tentang hewan sederhana dalam bahasa Inggris secara tepat. Nah, itulah the purpose of this learning ya. Jadi itu tujuan pembelajaran untuk materi ini. Next, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional dengan judul Kulihat Ibu Pertiwi. Ya baik, kita sudah selesai ya sama-sama bernyanyi tentang lagu nasional. Semoga kita tetap selalu semangat bergiat belajar walaupun masih dalam keadaan online seperti ini. Ya anak-anak, selanjutnya ini sebelum masuk ke pembelajaran intinya. Nah, ini ada sedikit video tentang yang berkaitan tentang animals, tentang materi hari ini. Animal body parts. Click your fingers, point and clap. Everyone say the Tiger Street word rap. Animals are different to you and me. Let's name the parts of the body we see. One, their teeth. It's a tail. 3, their claws. 4, their feathers. 5, their whiskers. 6, their wings. 7, it's a shell. 8, it's fur. 9, it's a beak. And 10, they're scales. Click your fingers.
point and clap. Everyone say the Tiger Street word rap. Well, anak-anak, silakan langsung aja turn chapter 6 ya di bab 6. Silakan dilihat. Nah, today we are going to learn about animals ya, animals. Nah, dalam animals kita akan belajar tentang animals part of body and then describe an animal. Jadi bagian-bagian tubuh tubuh hewan atau karakteristik ya. And then describe an animal ya, bagaimana kita menggambarkan seekor hewan berdasarkan ciri-cirinya. Baik, sebelum lanjut ke materinya, nah ini kita memahami dulu ya makna Quran surat Al-Adiyat ayat 1 yang artinya demi kuda yang tangkas yang berlari dengan kedengaran kencang nafasnya. Nah, sini maksudnya adalah Allah bersumpah ya, Allah bersumpah terhadap serangan kuda yang terjadi di pagi hari saat lainnya masih tertidur lelap. Nah, kenapa Allah bersumpah? Karena Allah mau lebih meyakinkan ya kepada manusia bahwa sebenarnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian besar. Kerugian besar ini karena mereka tidak mensyukuri nikmat Allah, kufur terhadap nikmat, ikrar kepada Allah. Oke, anak-anak langsung aja di page 73. Nah, itu ada gambar beserta nama-nama hewan dan nama-nama bagian tubuhnya ya. Nah, I would like to give you the vocabulary of those animals and also the pronunciation and the meaning ya. Nah, yang pertama nanti kalian perhatikan di buku kalian masing-masing. Yang pertama snail. Nah, snail artinya keong, pasti semuanya tahu ya, snail, keong. Nah, itu ada 3 part of body ya, jadi ada 3 bagian-bagian tubuh yang ciri-cirinya yang umumnya kita mengetahui oh ini adalah hewan begitu ya, jadi ciri-cirinya. Baik, yang pertama snail, keong. Nah, di sini ada 3 part of body ya, jadi ada 3 bagian tubuh dari keong. Yang pertama keong memiliki shell itu adalah cangkang, and then eye spot adalah mata ya, bintik mata dari keong ya, matanya gitu ya. Tentacle adalah peraba atau perasa ya, alat ya, alat peraba atau perasa yang dimiliki oleh keong. Nah, itu adalah 3 ciri ya yang ciri 3 umum yang menggambarkan itu adalah keong. And then as zebra ini ada 3 also ya, ada 3 juga. Yang pertama stripe adalah garis-garis, biasanya dia ada di tubuh zebra. And then tail adalah ekor, and the last one is hoof ya, hoof adalah kuku yang dimiliki oleh zebra. And elephant ya, elephant is gajah. Nah, ini ada 3 juga ya. Yang pertama tusk adalah gading atau taring ya, taring yang dimiliki gajah yang 2 yang panjang itu ya. And then trunk is belalai atau hidung yang panjang ya, hidung gajah itu ya. And then paws ini adalah kuku gajah ya. Next is deer adalah rusa. Nah, rusa ini ada memiliki 3 ciri juga ya yang umum. Yang pertama antler adalah tanduk ya. And then tail, agak juga rusa juga memiliki ekor, and then hoof ya, kuku juga. Ya, next is fish ikan. Nah, sini juga ada memiliki 3 ciri umum ya. Yang pertama fins ya, fins adalah sirip ikan. And then scale is sisik ikan. Dan the last one is gills ini adalah insan ya, insan ikan. Ya, next ya lion singa. Nah, ini ada 5 bagian-bagian tubuh ya. Yang pertama fur adalah bulu ya, bulu kecil di badannya. And then mane adalah rambut ini di bagian kepala yang panjang itu. And then jaws ini adalah mulutnya ya, bagian mulutnya. And then paws adalah cakarnya ya, kuku ya. Ya, next is eagle elang. Nah, ada 4 ciri-ciri ya, 4 bagian tubuh. Yang pertama wings sayap. And then beak adalah paruh. And claw adalah cakarnya. And the last
last is tail, tail adalah ekor. And goat ya, goat adalah kambing. Kambing ini ada berapa, ada four ya, four karakteristik ya, for part of body. Yang pertama tail, ekor, sama ya four, goat juga memiliki four ya, bulu, and then horn, tanduk, and hoof ya, hoof ya. Yang then leopard ya, leopard ini macan tutul ya, macan tutul. Nah ini ada four juga, for part of body. Yang pertama leopard memiliki tail, ekor, and then spot adalah bintik-bintik ya, bintik yang ada di tubuhnya. And then sensory whisker ya, whisker adalah kumisnya, and the last is paws adalah cakarnya. Dan the last one is squid ya, squid adalah cumi-cumi. Nah cumi-cumi memiliki mantel ya, mantel adalah lapisan, and then siphon ya, siphon ya, siphon adalah menyedot ya, menyedot. Then arm adalah lengan, and then fins adalah sirip, and then tentacle adalah perabah ya, yang dimiliki oleh cumi-cumi atau perasa. Nah itulah the pronunciation and the meaning of animals ya, some of animals, dan juga part of body-nya. Ya, langsung aja di 76 ya, di halaman 76. Silakan perhatikan di buku kalian di bagian atasnya. Nah, itu yang pertama ada asking for opinion, and then giving an opinion, and the last is refusing opinion ya. Jadi yang pertama asking opinion. Nah, ini bagaimana kita menanyakan pendapat ya. Nah, ada beberapa contohnya, contoh kalimatnya. Yang pertama, what do you think about blah blah blah? Have any idea of blah blah blah? Then how do you think of their idea? And then what is your opinion, or do you have any opinion about? Nah, misalnya what do you think about an eagle ya? Apa pendapatmu tentang seekor elang begitu ya. Nah, itu menanyakan pendapat. Nah, kalau bagaimana kita memberikan pendapat, giving an opinion. Nah, memberikan pendapat kita ya. Misalnya gini contohnya ya. I think an eagle has wings ya. Saya pikir seekor elang itu memiliki sayap. Itu adalah contoh bagaimana kita memberikan opini atau pendapat. Nah, juga dengan in my opinion, or bla bla bla, I will rather to bla bla bla, or I prefer to bla bla bla. Nah, itu adalah bagaimana kita memberikan pendapat. Nah, bagaimana jika kita refusing opinion? Refusing opinion ini adalah bagaimana kita menolak ya, menolak pendapat. Misalnya kita tidak setuju dengan pendapat orang lain. Nah, ini contohnya, I don't think so ya, saya rasa tidak begitu ya, artinya begitu. Atau I think that's not good idea ya, I disagree with you, artinya saya tidak setuju denganmu. And the last, I'm sorry I'm not with you ya, saya tidak setuju ya denganmu. Oke, di bawahnya di bagian speakingnya ini ada praktek ya, ada dialog antara dua orang, yaitu Aziza sama Aisyah. Yang pertama ya, Aziza ya, what is it ya, apa itu ya. It is an eagle ya, itu adalah seekor elang. Aziza, do you think an eagle has a beak ya, apa kamu pikir atau apa kamu mengira seekor elang memiliki sebuah baruh ya. Yes, I think so ya, saya pikir begitu ya, saya rasa begitu. Aziza, do you think an eagle has a fin ya? No, I don't think so ya. And then, so what do you think? Aziza, I think an eagle has wings too ya, saya pikir ya seekor elang juga memiliki sayap ya. Next, Aziza berkata, do you think Allah Subhanahu wa Ta'ala had created an eagle ya? Jadi apakah kamu pikir Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan seekor elang? Absolutely ya, jawabannya yes, tentu saja, benar sekali ya. Yes, Allah Subhanahu wa Ta'ala has created it ya. Jadi Allah sudah menciptakan seekor elang. Nah, itu adalah praktek ya, dialog menanyakan pendapat ya, tentang pendapat tentang hewan ya. Oke, langsung aja di bagian 77. Di 77 di bagian bawahnya ada reading, ada teks pendek ya. Nah, I'd like to give you the pronunciation and also the meaningnya. Oke, yang pertama, a deer has an
A deer is an animal with atlas ya. Jadi rusa adalah hewan dengan tanduk. Nah, ini ada kata e sama n, ada double, makanya saya langsung aja milihnya. Maksudnya ya, rusa adalah hewan dengan tanduk ya. And then a dolphin is an animal with fin ya. Lumba-lumba adalah hewan dengan sirip ya. And then a bear is an animal with fur ya. Beruang adalah hewan dengan bulu ya. A shark is an animal with gills ya. Hiu adalah hewan dengan insan ya. And then a horse is an animal with hoof ya. Kuda adalah hewan dengan kuku. A bull is an animal with horns ya. Jadi banteng ya. Banteng adalah hewan dengan tanduk. And a jaguar is an animal with paw ya. Jaguar adalah hewan dengan cakar ya. Next, a fish is an animal with scale ya. Jadi ikan adalah hewan dengan sisik ya. And a snail is an animal with shell ya. Keong adalah hewan dengan cangkang ya. And then a giraffe is an animal with spot ya. Jerapah adalah hewan dengan bintik ya, bintik di bagian tubuhnya itu. And a zebra is an animal with stripe ya. Stripe ya. Zebra is adalah hewan dengan garis-garis ya. And then a squid is an animal with tentacles ya. Cumi-cumi adalah hewan dengan peraba atau alat peraba atau alat perasanya. And then an elephant is an animal with tusk ya. Gajah adalah hewan dengan taring ya atau gading. And a bird is an animal with wings. Burung adalah hewan dengan sayap. And then a scorpion is an animal with claws ya. Kalajengking adalah hewan dengan cakar. And a parrot is an animal with beak ya. Burung beo ya adalah hewan dengan paruh ya. Yes. And then a cat is an animal with tail. Kucing adalah hewan dengan ekor. A peacock is an animal with feathers ya. Burung merak atau merak adalah hewan dengan bulunya yang di bagian ekor itu ya, yang banyak besar itu. And then a snake is an animal with scale. Ular adalah hewan dengan sisik. And the last one is a leopard ya. Leopard is an animal with spot. Macan tutul adalah hewan dengan bintik. Nah, itulah kosakata ya, cara baca serta the meaningnya. Ini ada note-nya di bagian bawah. Atlat itu adalah tanduk yang apabila patah bisa tumbuh kembali. Dan horn adalah tanduk yang apabila patah tidak bisa tumbuh kembali. Jadi dua beda ya, atlat sama horn, artinya tanduk tapi beda maknanya. So that's all for the explanation about the material today. Oke, next adalah tugasnya. Nah, untuk yang pertama, silakan kalian hafal, memorize the vocabulary about animals dan juga bagian tubuhnya di halaman 70 ya, 77, 78. Nah, itu kosakata yang tadi saya berikan, silakan kalian hafal dan direkord ya, direkam ya, kemudian di-upload di Classroom. And the next tugas kedua di halaman 79 sampai 80 ya, 80. Nah, itu di bagian writingnya ada part A sama B and C. Nah, untuk A silakan kalian arrange, sudah benar ya untuk arrange. Silakan kalian describe hewannya berdasarkan ciri-ciri ya, ciri-ciri yang sudah ada di tabel di atas. Silakan kalian describe di bagian di bawahnya. Let's begin to describe ya, itu silakan kalian describe. And then bagian B nya silakan kalian guys ya, ditebak hewan apa itu berdasarkan ciri-ciri pada kalimat tersebut. Dan di bagian C nya silakan kalian jawab. Nah, kemudian kalian fotokan ya. And then the last one is ya, di halaman 78 di 80 itu ada individual test juga, silakan kalian jawab, isi jawab pertanyaannya, kemudian difotokan juga. Dan yang terakhir, tugas yang terakhir adalah di bagian daily test halaman 80 ya, 80
84 sampai 85. Asalkan kalian jawab pilihan option A, B, C-nya sampai dengan esainya difotokan, kemudian diuploadkan. Oke, maybe that's all for today. Alhamdulillah ya, kita sudah selesai untuk materi pekan ini. And I will wait your assignment until next week ya. Tugasnya akan ditunggu sampai pekan depan. Kita tutup pembacaan dengan ini dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you for watching this video. Thank you for your time. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.